Bahkan rangkaiannya dipertimbangkan. Kalau ini nanti ikan lauknya pakai ini, maka akan menimbulkan keterpenuhnya gizi. Kalau ini dengan ini kurang cocok. Kalau ini sayurnya harus sekian. Kalau ini harus pakai asupannya ikannya ini, lauknya ini. Itu dipertimbangkan banget oleh para petugas. Harapannya begitu. Harapannya meskipun masih harus kita terus pantau, harus kita lakukan pengawasan, monitoring, evaluasi. Jadi kalau saya masih kecil dulu itu sampai ada lagu Jakarta akeh duwike. Itu karena memang perputaran uang ini ada di pusat. Hari ini kayak telur, beras. Satu SPPG kalau mengampu 3.000 itu kebutuhan per harinya itu hampir satu kintal 30 kilo atau 1,5 kintal. Program MBG ini kalau dikelola, dimanage dengan baik, disinergikan betul antara pemerintah pusat, daerah, provinsi dan kabupaten, itu dampaknya tidak hanya sekedar memenuhi gizi anak-anak kita, tapi dampak ekonominya juga luar biasa. Meskipun ya kita tahu program MBG sudah berjalan hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun, tapi ada nih masyarakat itu yang masih gimana ya, kayak kurang setuju begitu loh. Wong mau mendirikan negara ini aja pro kontra apa? Apakah ini republik, apakah ini non republik, apakah ini federal atau negara kesatuan dan lain sebagainya, itu kan juga pro kontra ketika didirikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV In Podcast, bukan sekadar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas soal program MBG dan ketahanan pangan, menakar dampak dan potensi sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kita ngomongin MBG, makan bergizi gratis, ini adalah salah satu program prioritasnya Presiden Prabowo Subianto yang kita tahu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan lain sebagainya, ya penerima manfaat. Ini juga ada dampak yang sangat positif untuk di bidang pertanian, peternakan, dan juga perkebunan sebagai salah satu bahan baku untuk mengolah makan bergizi gratis. Nah, untuk ngobrolin hal ini, kita sudah hadirkan, beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB, Dapil 13, membawai Lamongan Gresik. Kita sapa beliau Bapak Haji Muhammad Abdul Qadir, SPD SE. Assalamualaikum Pak Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Seperti yang sudah saya bilang ya. Seperti yang sudah saya bilang ya, ibarat dukun itu ternyata hari ini kita membahas soal MBG. Kita hari ini mau membahas soal MBG ya. Yang sudah saya katakan tadi bahwa MBG itu tidak hanya bermanfaat untuk penerima manfaat aja ya, seperti anak-anak, ibu hamil, dan lain sebagainya. Tapi juga membawa dampak positif juga untuk sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan begitu ya, Pak Qadir ya. Tapi sebelum kita membahas, kemarin itu kan sempat bahas ternyata Pak Qadir ini salah satu pendidik ya, dari gelarnya SPD gitu. Itu boleh cerita dong? Guru MI. Guru MI? Iya. Nah, saya sempat sebelum kemudian terjerumus kayak apaan? Jadi salah satu anggota DPRD di Kabupaten Gresik dulu saya, tahun 99. Tahun 99 itu saya ya bagian dari pendidik juga dulu. Saya malah kepala sekolah. Kalau tidak salah 2 tahun atau 3 tahun itu. Di MTS Raudhatul Hikmah. Gresik. Di Gresik, di pondoknya Yai Bas, Yai Ahmad Basori Tajib, yang memang kebetulan ya satu area dengan rumah saya sih, dengan rumah orang tua saya. Jadi kalau ngomong latar belakang saya ya memang sedikit bagian dari derek-derek melestarikan dan ikut mengajar di beberapa lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Jadi kepala seru, sekolah kan? Juga ya ternyata.
Saya pernah ya sebelum saya jadi gantian dulu di Gresik itu sebelum saya di pemilu 2024 itu ada anggota DPR dari dapil saya, DPR di Gresik. Dapil kecamatan saya dari Wiringin Anom Triyorejo itu ada namanya Pak Mustoha. Ketika Pak Mustoha yang menjadi anggota DPR di Kabupaten Gresik, saya ditugasi oleh teman-teman itu untuk menjadi kepala sekolah di MTS Rodotul Hikmah itu. Di pemilu 2029 saya yang ditugasi nyalek oleh para kiai, salah satunya ya Kiai Ahmad Basori Tajib itu. Kemudian saya terpilih di tahun 2009 itu, maka saya istirahat dari kepala sekolah, saya digantikan Pak Mustoha. Oke. Pak Mustoha balik ke dunia pendidikan, saya yang masuk ke DPR di Gresik waktu. Jadi sebelumnya ya di samping berwira swasta, kegiatan yang lain ya memang di sekolah. Ya, bagian dari pendidik ya. Sekarang masih aktif juga? Saya sekarang aktif tapi tidak lagi mengampu pelajaran di kelas ya. Tapi sekarang lebih pada ngurusi ketersediaan sarana prasarana di lembaga pendidikan yang hari ini saya karena mukimnya hari ini. Kalau dulu itu di tempat saya, di desa kelahiran saya, di rumah saya sendiri, di rumah orang tua saya. Sekarang ini saya lebih aktif membantu untuk ketersediaan sarana prasarana di Yayasan Peninggalan Mertua. Sekarang? Ya. Karena memang Pak Qodir ini adalah insan pendidikan begitu ya sebelumnya begitu. Ya karena alumni pesantren kan pasti pulangnya ya ngajar. Oh iya, fraksi PKB ya. Fraksi PKB itu kan dunianya santri gitu loh. Ya latar belakangnya kita ini pas santri ya latar belakangnya dari pesantren. Pulang ya meskipun bekerja mau artinya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, bagian dari income yang dibutuhkan oleh keluarga ya pasti kita ngajar. Ngajar. Atau TPQ, Madin atau sekolah-sekolah formal yang lain pasti ngajar kita. Ya, oke. Dari dulu yang sudah aktif di dunia pendidikan, pasti kan pernah melihat situasi pendidikan waktu itu hingga saat ini, begitu ya. Ketika Presiden Prabowo Subianto ini kan gonjang-ganjing juga nih programnya ya, ada yang setuju, ada yang enggak gitu kan. Menurut Pak Qodir sebagai orang yang sudah bergelut di dunia pendidikan, meskipun sekarang sudah fokus sebagai wakil rakyat begitu, adanya program MBG di dunia pendidikan itu manfaatnya seberapa besar sih? Jadi saya melihatkan gini Mbak, kalau dulu kita masih kecil lah, mungkin Mbaknya jauh sih. Masih belum direncanakan. Di masa-masa kecil saya saya masuk SD itu kalau enggak salah tahun berapa ya, saya lulus SD itu tahun 89 atau 90. Oh kelahirannya masnya itu? Saya sudah lulus SD itu. Dulu itu di Orde Baru kan ada istilah 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Ya, masa saya kecil juga masih ada itu. 4 sehat 5 sempurna. Yang kemudian itu kan digalakkan oleh pemerintah Orde Baru waktu itu dalam rangka apa ya? Minimal memenuhi agar gizi anak-anak itu tercukupi. Kemudian dengan baiknya asupan yang diterima oleh anak-anak otomatis akan berpengaruh pada kecerdasan anak-anak itu. Yeah. Tapi kan memang secara ekonomi dulu mungkin tidak seperti hari ini. Ya. Seperti hari ini, jadi dulu makan 4 sehat 5 sempurna itu sudah luar biasa. Sudah sangat luar biasa lah, kita bisa memenuhi itu jauh dari kategori ideal 4 sehat 5 sempurna itu jauh lah, masih jauh dari kata ideal itu. Tapi minimal itu kan baik dampaknya. Artinya anak-anak yang sudah meskipun tidak memenuhi standar penuh dari 4 sehat 5 sempurna itu, tapi minimal anak-anak kecerdasannya itu meningkat. Nah, hari ini dengan adanya program Pak Prabowo dengan makan bergizi gratis ini,
kemungkinan secara filosofinya mungkin diantaranya melanjutkan itu dan berdampak. Pasti tidak secara langsung ya, tidak hari ini kita kasih, besok kita lihat dampaknya, tidak mungkin. Ya ini masih berjalan berumur iya, 1 tahun. tapi sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, anak-anak ini dengan asupan yang terjaga gizinya, terpenuhi gizinya, secara higienis terjaga dan lain sebagainya, insya Allah ya generasi kita akan terjaga kecerdasan. Itu kan yang ingin diraih oleh pemerintah hari ini, dan saya melihat ini program yang cukup bagus dan harus didukung memang, dibagi keberlangsungan anak-anak kita. Ya kan kita akan melihat hasilnya itu 5-10 tahun yang akan datang. Bahkan 20 tahun yang akan datang kita baru melihat hasilnya. Dan di negara-negara hari ini yang sudah masuk kategori negara maju atau negara berkembang yang sudah mulai naik kelas mau menginjak ke menjadi negara maju seperti Cina, India dan lain sebagainya, itu dulunya juga melaksanakan program MBG semacam MBG ini kan, dengan memberikan asupan gizi yang cukup kepada anak-anaknya, dan hari ini surplus generasi kan, memiliki generasi yang baik, yang kecerdasannya terjaga. Nah, Indonesia ada sedikit ketertinggalan, tapi mau dikejar dengan program masifnya program MBG ini. Ini harapan kita. Jadi saya mengapresiasi, ikut senang dan sangat mendukung akan terselenggaranya program inilah. Di samping dampak-dampak yang lain ya nanti kita bicarakan. Meskipun ada beberapa kabar dan lain sebagainya yang mungkin itu patut dievaluasi, tapi tidak serta-merta harus dihilangkan programnya ya. Ini harus diperbaiki agar MBG ini juga berjalan lebih maksimal. Kita tahu kalau bahkan misalnya mau menyajikan makanan saja itu masih dihitung ya, kalorinya cukup apa enggak, vitaminnya cukup apa enggak, begitu ya. Sefokus itu loh untuk menyediakan makanan yang bergizi untuk anak-anak, begitu ya Pak Qodir ya. Yang saya tahu kan di masing-masing SPPG ada ahli gizi. Ahli gizi, betul. Ahli gizi yang kebetulan ahli gizinya saya kunjungi beberapa SPPG itu masih muda-muda, masih punya idealisme yang kuat. Jadi mereka melaksanakan tugas ini dengan betul-betul dengan serius, dengan kompetensi dan kemampuan yang keahlian dia di bidang gizi, dan masih memiliki idealisme yang kuat. Jadi insya Allah sih kalau ini dijaga betul, jangan ada hal-hal pernik-pernik lain yang bisa merubah idealisme anak-anak ahli gizi ini, insya Allah bagus kok. Dihitung banget itu, kalorinya sekian, bahkan rangkaiannya dipertimbangkan. Kalau ini nanti ikan lauknya pakai ini, maka akan menimbulkan keterpenuhnya gizi. Kalau ini dengan ini kurang cocok. Kalau ini sayurnya harus sekian. Kalau ini harus pakai asupannya ikannya ini, lauknya ini. Itu dipertimbangkan banget oleh para petugas anak-anak ahli gizi itu. Jadi insya Allah ya bagus. Dan difikirkan sejak dalam kandungan. Jadi ini gizinya sejak dalam kandungan sampai nanti ke dunia pendidikan itu masih dipikirkan. Betul. Gitu Pak Qodir ya. Ya kita harapkan ini program tetap berjalan ya, tetap berjalan sampai berkelanjutan. Ya, saya sangat mendukung ini. Secara pribadi atau kapasitas saya sebagai anggota DPRD Jawa Timur mengapresiasi dan mendukung program makan bergizi gratis ini, karena insya Allah dampaknya akan sangat positif bagi keberlangsungan generasi kita, anak-anak kita. Oke. Kalau kita ngobrolin MBG itu kan banyak sekali yang dipikirkan ya, mulai dari ketersediaan bahan baku, tentunya ini kan kabarnya itu bersinergi dengan para petani lokal ya di sekitar SPPG. Itu kalau untuk di wilayah Jawa Timur ini apakah sudah melakukan itu dengan optimal, Pak Qodir? Harapannya begitu, harapannya. Meskipun masih harus kita terus pantau, harus kita lakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, tapi harapannya memang dampak
ekonominya harus ada. Ya. Artinya apa ya? Dulu itu di zaman Orde Baru, uang itu 75% lah. 75% itu beredar di Jakarta. 25% itu beredar di daerah se-Indonesia. Hanya 25% dibagi seluruh daerah. Artinya apa? Tersentralisasi betul uang ini, peredaran uang itu. Ya. Jadi kalau saya masih kecil dulu itu, sampai ada lagu Jakarta akeh duwike. Itu karena memang perputaran uang ini ada di pusat. Nah, harapannya dengan program MBG ini kan ini ada dana transfer masuk SPPG, masuk penyelenggara dapur itu. Ya. Nah, kalau kemudian belanjanya bisa sedikit diarahkan memanfaatkan hasil pertanian lokal, maka cita-cita untuk membuat uang ini banyak beredar di bawah sebagai penguatan ekonomi di daerah, insya Allah itu akan tercapai. Kita tahu hari ini di kesempatan yang dulu saya juga pernah sampaikan kan, hari ini kayak telur, beras, satu SPPG kalau mengampu 3.000 itu kebutuhan per harinya itu hampir satu kintal 30 kilo atau 1,5 kintal lah. Kalau 3.000 sampai, nah itu kalau satu dapur. Nanti kalau ada 2.500 dapur yang ada di Jawa Timur katakan beroperasional semua, sudah berapa ratus ton kebutuhan beras kita. Nah, itu kalau kemudian berasnya ngambil dari para petani kita, baik yang ada di Ponorogo, di Ngawi, di Gresik, di Lamongan yang cukup besar penghasil beras, di daerah-daerah yang lain, maka petani kita kan akan sejahtera, ada penguatan di sektor ini, di sektor pertanian. Demikian juga dengan sayur yang ada di Pacet, ada di Malang, ada di Lumajang, penghasil-penghasil sayur dengan protein tinggi itu juga akan terserap. Maka akan ada penguatan ekonomi juga. Nah, harapannya memang sinergitas antara penyelenggara SPPG, penyelenggara atau pengampu dapur ini dengan difasilitasi oleh dinas-dinas terkait ini bisa membelanjakan uang SPPG ini kepada petani-petani kita. Agar ada penguatan sektor pertanian ini, ada penguatan secara ekonomi. Kalau daya beli, kalau mereka untung, daya beli masyarakat akan naik. Kalau daya beli masyarakat akan naik, maka perekonomian kita juga akan terdirect naik. Mereka kan ini, kalau petani-petani kita daya belinya naik kan, mereka juga bisa beli baju, mereka bisa belikan anaknya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kehidupannya begitu ya. Artinya sektor-sektor yang lain karena juga akan jalan. Garmen-garmen kita juga, industri-industri kita juga akan jalan kan. Kalau daya beli masyarakatnya turun ya kayak hari ini ya masih daya belinya lemah, ya industri kita juga ikut melemah. Kan otomatis beli yang primer dulu. Kan gitu, beli yang pokok-pokok dulu kan. Yang paling prioritas. Prioritas dulu. Kalau kebutuhan yang enggak pokok ya dikesampingkan dulu. Tapi kalau daya belinya masyarakat naik, kalau dulu beli baju harus nunggu kalau mau lebaran. Iya. Tapi enggak dulu, sekarang juga gitu. Kalau daya beli masyarakat naik, maka beli bajunya kan bisa 1 tahun 2 kali, bisa 3 kali. Ada peningkatan. Nah, berarti kan industri tekstil kita kan juga akan terdampak. Nah, harapannya begitu. Masih berkesinambungan lagi ya. Artinya dampak dari MBG yang memang uang triliunan yang dikucurkan ke seluruh dapur yang ada di Jawa Timur ini, itu juga menjadi stimulus tersendiri bagi pelaku-pelaku usaha, baik itu di sektor pertanian, peternakan. Peternakan ini juga terdampak, telur, ayam, ya, daging ayam, kemudian daging sapi dan lain sebagainya. Nah, itu harapannya bisa bersinergi dengan pelaku-pelaku usaha ini. Ya, saya itu ingat Pak Qodir ya, di episode sebelumnya itu kan soal MBG kita kan sempat mencuplik sedikit ya.
Karena memang untuk bahan baku itu kan di setiap SPPG kan sangat membutuhkan banyak. Itu pun hitungan hari gitu loh. Hanya hari ini doang. Kemudian besoknya lagi butuh lagi gitu kan. Akhirnya untuk pasokan pasar itu bisa saja berkurang atau tidak memenuhi dan akhirnya harganya ini cukup tinggi begitu di masyarakat sekitar. Ini untuk menangani hal seperti itu, untuk tugasnya Komisi B itu seperti apa? Salah satu mitra kita kan memang Biro Perekonomian ya. Salah satunya menahan agar tidak terjadi gejolak inflasi. Hari ini ada potensi terjadi inflasi di beberapa produk pertanian dan peternakan kita itu ada. Maka salah satu caranya adalah memperbanyak dan menambah produksi kita. Telur, saya contohkan telur itu. Kalau masing-masing dapur itu dalam 1 minggu 2 kali saja. Kalau tadi yang saya sampaikan yang diampu 3.000 itu kebutuhan telurnya sudah 300 kilo. 300 kilo telur. Kalau satu dapur, kalau kali sekian ribu dapur itu maka ada telur berapa? Otomatis kalau telur ini semuanya diserap SPPG, diserap dapur MBG ini, pasar kita akan terkurangi. Maka Dinas Peternakan harus berperan ini dalam rangka apa? Menumbuhkan usaha ternak ayam petelur ini, menggairahkan dan menguntungkan, maka disupport itu masyarakat yang hari ini kan telur itu kita produksi terbesarnya kan ada di Blitar, di ABTV ya, di Blitar. Markasnya telur. Ya, markasnya telur kan ada di sana, Blitar, Tulungagung ya, dan sekitarnya lah. Tapi yang paling besar memang di Blitar. Itu kalau dibelokkan sedikit telur hasil produksi para peternak di Blitar, pasar kita itu kosong. Pasar kita kosong. Kalau dilempar ke pasar semua, tidak terlayani dapur-dapur MBG kita. Maka kemarin sudah kita sampaikan, Bu Kadis Dinas Peternakan itu harus mencari cara, pola agar bisa meningkatkan produksinya. Bagaimana produksi telur di Jawa Timur itu meningkat dengan apa? Ya dengan menambah para peternak. Bagaimana anak-anak muda itu diajari, dikasih bantuan, diberikan akses permodalan baik itu perbankan maupun yang lain untuk bisa mudah mendapatkan modal dan lain sebagainya untuk mereka mau berternak. Dengan begitu nanti produksi kita akan naik. Semuanya akan kebutuhan kita akan tertahan, akan bisa dilayani. Maka inflasinya juga bisa kita tahan gitu. Ya kan potensi loh ini sektor-sektor apapun lah. Kayak kebutuhan yang pasti mutlak itu bawang putih, bawang merah. Kalau kita ngandalkan bawang merah hari ini ada di Jember sama Nganjuk kayaknya. Nganjuk. Jember sama Nganjuk katakan. Tapi kalau semua terserap pasti kalau hanya petani hari ini dengan luasan yang hari ini ada, ya pasti akan kurang. Nah, berarti kan kita mau memberikan support itu terhadap petani-petani kita. Ayo bawang hari ini lagi dibutuhkan, produksinya harus ditingkatkan. Kalau kemarin katakan masih 15 ton atau 150 ton per tahun, bagaimana ke depannya ini bisa 300 ton, bisa 200 ton sehingga kebutuhan kita terpenuhi. Nah, itu nanti uang akan beredar di bawah. Uang akan beredar di petani-petani kita. Uang akan beredar di para petani sayur kita. Maka mereka akan mendapat bagian dari dampak positif dari program MBG ini. Jadi dahsyat program MBG ini kalau dikelola, dimanage dengan baik, disinergikan betul antara pemerintah pusat, daerah, provinsi dan kabupaten, itu dampaknya tidak hanya sekedar memenuhi gizi anak-anak kita, tapi dampak ekonominya juga luar biasa. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi jangan ada spekulasi di dalamnya. Jangan ada kelompok-kelompok besar yang bermain untuk memanfaatkan ini. Impor lagi, bahaya itu. Jangan sampai. Peternak-peternak ayam pedaging kita kan juga besar. Nanti terdampak semua. Katakan penyediaan daging ayam. Kalau bisa kita penuhi di Jawa Timur, maka para peternak
para peternak pedagang ayam ini juga akan tumbuh. Dengan kapasitas produksi yang terus meningkat, maka kebutuhan pakannya juga akan meningkat. Salah satu kebutuhan pakan bahan baku untuk membuat pakan ternak itu kan salah satunya jagung. Maka petani jagung juga akan sejahtera. Karena harga jagung juga akan stabil, terjaga, akan terserap semua oleh industri-industri pakan ternak dan lain sebagainya. Sehingga apa ya, petani jagungnya sejahtera, peternaknya sejahtera, anaknya mendapatkan gizi yang cukup dan baik. Rangkaiannya kan besar ini. Besar, oke. Ya kita sebagai saya sendiri sebagai masyarakat harus memastikan dong Pak, meskipun kayak misalnya untuk pengadaan SPPG bahan baku itu kan penyerapannya di petani, peternak itu kan sangat bagus ya untuk menyerap ekonomi lokal begitu. Tapi kita juga ingin memastikan bagaimana juga di pasaran itu kita juga tidak apa ya, terlalu berat untuk membeli telur, ayam dan sebagainya karena harganya tinggi dan karena ketersediaannya itu terbatas begitu. Kita harus memastikan itu. Ternyata Komisi B sudah bersinergi ya. Ya, kemarin sudah diupayakan sudah kita sempat obrolkan itu karena memang dengan hadirnya SPPG yang anak-anak yang ke sekolah sudah dapat jatah 1 kali makan itu juga sampai hari ini dampaknya juga belum mengurangi belum mengurangi volume makanan yang harus disediakan di rumah. Ya, betul. Ya, saya sempat tanya kan, Bu, anaknya yang sekolah berapa? Ada 3, sekolah semua ya? Iya, berarti 3 anak ini sudah terkurangi dong makannya 1 kali. Ternyata di beberapa ibu-ibu ya sambil bercanda saja, durung Pak, blonjone sik pancet. Loh, anaknya kan sudah 3-3-nya dapat 1 kali makan di sekolahan. Iya Pak, tapi durung belum bisa mengurangi kebutuhan mereka. Artinya apa? Kebutuhan pasar itu hari ini masih tinggi juga, masih belum bisa berbagi kok. Kemudian kita kalkulasi matematikanya ya, mestinya sudah makan di sini nanti pulangnya tidak makan lagi dong. Atau kebutuhan makanan yang di rumah sudah terkurangi kebutuhan masyarakatnya karena sudah dapat 1 kali makan di dapur. Ternyata di masyarakat kita juga belum ada dampak yang signifikan untuk itu. Tapi mudah-mudahan ke depannya paling ya ada dampak lah. Kemungkinan besar juga ada dampak itu. Nanti kebutuhannya, kemarin kebutuhan masyarakat telurnya itu sekian puluh ton katakan. Karena sudah ada makan gratis, maka kebutuhan masyarakatnya terkurangi dan telurnya bisa diserap ke SPPG atau dapur. Tapi lagi-lagi hari ini yang perlu kita galakkan itu adalah meningkatkan produksi kita. Baik itu sektor pertanian, bagaimana beras kita yang rutin kita ini sudah 5 ton, sekian, itu bisa naik sampai 7 juta ton. Sekarang kan sudah 5, sekian juta ton. Besok kita bisa meningkatkan sampai ke 7 juta ton. Produksi jagung kita meningkat agar kebutuhan ternaknya juga tercukupi. Kebutuhan sayur kita juga semakin ditingkatkan agar SPPG dan kebutuhan masyarakat juga terjaga. Sehingga apa, SPPG-nya terpenuhi, dampak inflasi bisa kita jaga. Ya tetap aja meskipun anak-anak sudah mendapatkan makanan di sekolah 1 kali, kan tetap sarapan sama makan malam tetap di rumah Pak. Ini yang harus dipikirkan ya. Tetap aja belanja gitu loh intinya. Artinya biar tidak terjadi inflasi, tidak terjadi peningkatan harga bahan pokok yang melambung terlalu signifikan, ini akan juga dampaknya kurang baik bagi masyarakat kita kan. Nah, itu tadi produksi kita harus terus ditingkatkan. Giat-giat itu yang baik itu di dinas pertanian, peternakan, perkebunan terus harus diberikan support. Maka saya kemarin guyon tapi serius itu. Harusnya dinas pertanian, dinas peternakan, dinas perkebunan itu sudah tidak lagi menjadi, meskipun tidak masuk belanja mandatori, belanja yang sudah ada aturan undang-undangnya, kayak kalau pendidikan kan minimal 20%, kesehatan minimal 15% katakan. Infrastruktur minimal 40%. Maka belanja berikutnya yang menjadi pilihan prioritas itu harusnya itu di sektor-sektor ini, pertanian, peternakan dan perkebunan. Supaya apa ya, produksi kita meningkat, petaninya sejahtera karena produksinya terus meningkat, kebutuhan baik itu MBG maupun pasar terpenuhi.
Terpenuhi. Jadi inflasi bisa kita tahan, petaninya tetap sejahtera, masyarakat tetap mendapatkan harga yang pantas. Ini kalau di dapilnya panjenengan ini kan SPPG ini kan pembangunan dapur MBG ini kan lumayan masif terus dilakukan ya di berbagai daerah ya. Meskipun mungkin ada beberapa daerah yang masih membangun 2 atau 3 unit begitu. Kalau untuk di dapilnya panjenengan ini sudahkah maksimal? Meskipun belum 100% ya, tapi di dapil saya melihat di Lamongan, utamanya di Lamongan ini bagus kayaknya. Kemarin saya tanya teman-teman di Lamongan itu, ya prosentasenya sangat tinggi lah, hampir 80 sampai 85% sekolah di sana sudah terlayani. Artinya apa ya? Berarti SPPG-nya sudah hampir bisa diselesaikan ya di sana. Di Gresik memang relatif lebih kecil, lebih rendah dari Lamongan. Masih ada beberapa kecamatan itu yang hanya 1, yang harusnya rasionya itu 5 sampai 6 dapur, masih ada 1, ada 2. Nah, itu yang harus terus dikoordinasikan saja agar beberapa baik itu swasta maupun lembaga-lembaga pendidikan, yayasan ataupun lembaga-lembaga yang lain bisa menjadi penyelenggara membantu program pemerintah ini. Kalau di Gresik ya masih lebih rendah sedikit dari Lamongan. Kan ini banyak nih yang ngeluh, aduh sekolah kamu kok udah dapat ABG sih, sekolah aku masih belum. Karena memang SPBG-nya masih terus proses ya, jadi sabar gitu. Karena memang tidak mudah sih, saya melihat beberapa dapur ya, itu memang untuk memenuhi standar dapur higienis sebagaimana yang diinginkan oleh BGN memang tidak mudah. Harus terjaga betul kan sistemnya, bagaimana tempat produksi sama tempat penyajian itu terpisah, bagaimana tempat penyajian ompreng ya itu kalau tidak salah, ompreng alat itu bagaimana bisa terjaga kebersihan dan kehigienisannya dan lain sebagainya itu kan. Itu terbukti dengan ini ya, sertifikat like hygiene itu ya. Ada like hygienis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dan itu disurvei di lab beberapa kali, termasuk kalau ini menggunakan air mencuci sayur, beras dan lain sebagainya menggunakan air bawah tanah, maka dipastikan air bawah tanah itu memang layak untuk dikonsumsi oleh siswa. Bagus kok. Oke, Pak Qadir, ini kan meskipun ya kita tahu program MBG sudah berjalan hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun, tapi ada nih masyarakat itu yang masih gimana ya, kayak kurang setuju begitu loh, kurang setuju dengan adanya program MBG. Ini kita harus terima karena memang seluruh masyarakat tidak sepenuhnya setuju begitu. Tapi mungkin dari podcast ini ada yang bisa disampaikan sama Pak Qadir untuk meyakinkan nih untuk mereka-mereka yang masih belum yakin dengan manfaat yang sangat besar dari program MBG. Pak Qadir, silakan. Jadi pro kontra dalam satu program kan biasa saja. Itu bagian dari dinamika dan sistem demokrasi yang ada di masyarakat kita itu biasa-biasa saja. Saya kira dengan berjalannya waktu nanti yang pro akan melaksanakan program ini dengan baik, dengan kehati-hatian, karena akan dikontrol oleh yang tidak pro, kan bagus jadinya itu. Yang tidak pro nanti juga lambat laun akan, kalau melihat hasilnya, melihat pembuktian bahwa program ini berdampak positif, baik bagi anak maupun secara ekonomi di masyarakat kita, insya Allah lambat laun juga akan mendukung juga. Artinya begini, ya bagian dari dinamika ini, maka yang pro dengan program ini, diantaranya saya katakan pro dengan program ini, maka jangan lupa ada teman-teman kita yang juga belum pro dengan program ini. Mereka akan butuh pembuktian, mereka akan selalu memberikan kontrol, pengawasan yang positif, yang konstruktif terhadap program ini, yaitu baik-baik saja. Tapi saya sebagai bagian dari yang sudah melihat bagaimana proses yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan,
kok cukup bagus program ini. Cukup bagus. Ayo kita awasi, kita meskipun belum sepenuhnya sempurna, terus kita lakukan pengawasan, meskipun belum bisa mendukung secara 100% juga, tapi tolong lihat sisi positif yang ada dalam program ini. Insya Allah nanti lambat laun. Dan itu biasa-biasa saja. Biasa saja. Wong mau mendirikan negara ini aja pro kontra apalagi. Apakah ini republik, apakah ini non republik, apakah ini federal atau negara kesatuan dan lain sebagainya, itu kan juga pro kontra ketika didirikan itu. Ya, itu sudah biasa, sunatullah begitu. Lagi-lagi kita harus melihat sisi positifnya ya. Ya, banyak lihat saja yang pro ya harus melaksanakan program ini dengan baik, yang bertugas melaksanakan ya dilaksanakan dengan baik. Yang kurang pro dengan program ini ya lakukan pengawasan, lakukan telaah, berikan masukan, edukasi terhadap penyelenggara agar program ini betul-betul baik dan bermanfaat. Itu aja. Pak Qodir, terima kasih waktunya hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Qodir hari ini bisa membuka mata masyarakat tentang program yang sangat mulia ini, dan tentunya kita harapkan apapun manfaat yang ditimbulkan dari program MBG ini bisa merata, tidak hanya untuk penerima manfaat, tapi juga beberapa sektor dan juga masyarakat secara luas. Yang penting efek dominonya itu kalau betul-betul ini dilaksanakan dengan baik, benar, tidak ada manipulasi, tidak ada monopoli, maka dampak positifnya itu akan sangat bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya siswa yang menerima manfaat, tapi pelaku-pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, perkebunan ya, diantaranya sayur dan lain sebagainya akan terdampak. Pisang aja kalau dibeli, pisangnya para pelaku produsen pisang kita dari Malang dan mana-mana mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan itu. Masih jarang ya kebun pisang ya. Nah, makanya itu kan perlu digalakkan. Pokoknya bagaimana semuanya bisa tersedia oleh pelaku-pelaku usaha kita lah. Ya tentunya mandiri. Jangan sampai biar dampak ekonominya jalan. Oke, Pak Qodir, terima kasih sekali lagi. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi. Insya Allah. Kayaknya perlu tanya ya, misalnya Gresik itu wisata dan juga kulinernya itu yang paling potensial itu apa? Ketika kita berkunjung sama tim itu bisa ini, tapi di next episode aja ya. Ini kita buat tanda tanya besar. Saya kasih bocoran sedikit ya. Apa? Di Gresik itu, kalau Gresik Utara itu orang datang ke Gresik belum makan masakan orang Gresik yang dari ikan sembilang itu, katanya belum ke Gresik. Oh, belum ke Gresik. Di Gresik itu ada warung sembilang. Itu masakannya ya orang Gresik, dan terbukti setiap temen dari luar saya bawa ke Gresik dan merasakan makan di samping Banten ya. Kalau Banten kan sudah umum lah, Gresik ini mana-mana ya, ada Gresik ini bagian dari penghasil Bandeng. Tapi ada lagi masakan namanya ikan sembilang, manyung, itu termasuk khas-khasnya di Gresik. Ini bocoran ya. Nanti aja next episode kita lebih dalami lagi apa sih potensialnya di wilayah Gresik ya. Tanah kalau wisata kalau wisata ya pasti religi lah. Religi. Terkenalnya itu ya, wilayah-wilayah sana, Lamongan, Gresik itu kan wisata religi ya. Pak Qodir, terima kasih sekali atas kehadirannya. Sama-sama. Ya, baik, itu perbincangan luar biasa kita soal program MBG dan ketahanan pangan bersama dengan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Haji Muhammad Abdul Qodir SPD SE. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.